Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pembelajaran kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran setelah kemarin kita mempelajari sejarah revolusi Indonesia dan sejarah revolusi Rusia. Kali ini kita akan membahas materi baru mengenai perkembangan paham-paham besar terhadap pergerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Nah, bagaimana pengaruh dari perkembangan paham-paham besar ini terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika? Untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, kita langsung saja kepada pembahasan. Salah satu penyebab terjadinya pergerakan nasionalisme di Asia dan Afrika itu karena terdorong oleh perkembangan paham-paham besar dunia seperti demokrasi, liberalisme, nasionalisme, pan-islamisme yang mendorong setiap warga negara untuk berbangsa dan bernegara. Karena adanya dorongan untuk berbangsa dan bernegara, kemudian kesadaran ini menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Sehingga atas kesadaran tersebut beberapa masyarakat mulai tersadar untuk ingin memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan, di mana pada saat itu banyak negara Afrika dan Asia mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa. Setelah adanya kesadaran, kemudian mencintai tanah air, mereka juga ingin memperjuangkan hak-hak, persamaan hak, keadilan, kesejahteraan. Maka dari itu, ideologi-ideologi seperti demokrasi, liberalisme, pan-islamisme, sosialisme, dan nasionalisme itu sangat berpengaruh terhadap arah pergerakan, arah pemikiran setiap masyarakat warga negara Asia dan Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga terdoronglah adanya pergerakan nasionalisme di beberapa negara Asia Afrika yang menginginkan adanya kemerdekaan. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Sehingga dapat diartikan demokrasi ini adalah kedaulatan atau sistem pemerintahan di mana pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Kita sering mendengar demokrasi dengan filosofi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemegang kendali atau pemegang kekuasaan penuh itu berada di tangan rakyat. Nah, dalam perjalanannya, demokrasi ini mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang. Dari masa ke masa, demokrasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan, di mana sejak abad 4-5 Masehi, Yunani kuno telah menerapkan sistem demokrasi. Di masa itu, demokrasi yang digunakan adalah sistem direct demokrasi atau demokrasi secara langsung, di mana hak pemilik atau hak suara menentukan langsung pilihannya. Nah, dalam pelaksanaannya, orang-orang yang melakukan hak suara ini hanya berlaku pada warga negara Yunani secara resmi. Jadi orang-orang yang warga asing, kemudian budak, anak-anak, dan kaum perempuan itu tidak memiliki hak suara. Seiring berjalannya waktu, demokrasi terus berkembang. Inggris menjadi negara pertama yang menerapkan sistem parlementer, di mana susunan pemerintahan ini berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Meskipun begitu, kepala pemerintahan Inggris tetap dipegang oleh seorang ratu dengan konstitusi yang tidak tertulis. Nah, layaknya Inggris, Amerika, dan Prancis pun menerapkan sistem demokrasi. Nah, salah satu pemikir dari Prancis, Montesquieu, pada saat itu mengeluarkan trias politika, artinya trias politika ini membatasi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ternyata trias politika ini berkembang sampai Belanda, kemudian berkembang sampai ke Indonesia. Maka tidak heran bahwa saat ini konstitusi Indonesia itu ada 3, yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Perkembangan trias politika ini menjadi salah satu landasan dalam sistem pemerintahan di beberapa negara. Nah, dalam perkembangan demokrasi Amerika, Abraham Lincoln menerapkan sistem pemerintahan atas nama rakyat. Kemudian
pemerintahan ini dibatasi oleh konstitusi undang-undang. Setelah kita mengetahui apa itu demokrasi, bagaimana perjalanan sejarah dari demokrasi, lalu bagaimana demokrasi dapat berpengaruh terhadap pergerakan nasionalisme Asia dan Afrika. Jadi sebenarnya demokrasi ini adalah kedaulatan yang menentang kekuasaan absolut, di mana kedaulatan tertinggi ini berada di tangan rakyat, sehingga rakyat dapat dengan bebas menyuarakan haknya, kemerdekaannya untuk kedaulatan negara. Nah, secara tidak langsung, pengaruh dari demokrasi ini mampu melahirkan pergerakan nasional di beberapa negara Asia dan Afrika. Nah, demokrasi menyebar ke berbagai negara di dunia ini terjadi setelah adanya revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, bahwa revolusi Prancis menjunjung tinggi hak-hak persamaan, persaudaraan, dan kemudian kebebasan, egalite, liberté, dan fraternité. Kemudian revolusi Amerika yang menghasilkan Independence Day. Maka demokrasi ini menjadi hak-hak dalam menjunjung tinggi kebebasan rakyat ini meluas ke berbagai negara. Adapun praktik demokrasi di Asia ini muncul beriringan dengan terjadinya praktik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap beberapa negara Asia, yang pada saat itu termasuk Indonesia, dijajah oleh Belanda, Portugis, dan sebagainya. Setelah berkembangnya paham demokrasi, ternyata paham demokrasi ini mampu mendorong warga negara Asia itu untuk melakukan pergerakan nasional, karena sejatinya demokrasi ini memperlihatkan bagaimana rakyat dapat menyuarakan haknya tentang penjajahan dan menegakkan adanya kebebasan. Demokrasi ini turut mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana kaum nasionalis pada saat itu membentuk organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, yang menjadi salah satu wadah demokrasi, aspirasi untuk menyuarakan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, menyatakan pendapat, menentukan nasib sendiri, sehingga secara tidak langsung demokrasi ini turut mempengaruhi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia terhadap kaum nasionalis. Kemudian pada saat itu beberapa rakyat Indonesia meminta kepada pemerintahan Belanda untuk membentuk suatu badan yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat. Maka pada situ Belanda membentuklah Dewan Rakyat yang diberi nama dengan Volksraad. Berbeda dengan Indonesia, di India praktik demokrasi ini diwujudkan dengan pembentukan All National Congress. Kemudian India membentuk organisasi-organisasi modern untuk menentang pemerintahan imperialisme Inggris, seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia. Kemudian di Jepang, di Jepang ini praktik demokrasi baru dilaksanakan pada masa kekaisaran Meiji, di mana pada saat itu kekuasaan dibagi menjadi 3, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perkembangan demokrasi di Afrika ini berawal dari adanya sistem politik apartheid yang diterapkan oleh bangsa-bangsa Eropa ketika menjajah di wilayah Afrika Selatan, di mana pada saat itu pemerintah Eropa menerapkan adanya pemisahan antara orang-orang putih dan juga orang-orang yang berkulit hitam pada saat itu penduduk pribumi Afrika Selatan. Karena adanya rasisme ini, maka masyarakat Afrika ingin menyuarakan suaranya untuk menghilangkan politik apartheid yang cukup lama di Afrika Selatan. Maka dengan adanya tindakan untuk menghilangkan politik tersebut, masyarakat Afrika Selatan melakukan gerakan nasionalisme di bawah kepemimpinan Nelson Mandela untuk menghilangkan pemisahan rasisme yang telah terjadi di Afrika sejak penjajahan bangsa Eropa. Nah, selain politik apartheid di Afrika Selatan, Afrika Utara pun terjadi fenomena demokrasi, di mana pada saat itu masyarakat Afrika Utara melakukan penolakan terhadap salah satu pemerintah yang otoriter di Afrika Utara. Maka pada fenomena ini, fenomena Arab Spring menjadi fenomena yang cukup mencerminkan terjadinya demokrasi Afrika Utara pada saat itu. Perkembangan paham lain yang mendorong terjadinya pergerakan nasionalisme di Asia dan Afrika adalah liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberal dan isme, liberal yang artinya keterbukaan dan kebebasan, sedangkan isme artinya paham. Jadi secara etimologis, liberalisme ini merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan bagi setiap individu.
Liberalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menghendaki kebebasan individu dalam memilih dan melakukan sesuatu di berbagai bidang, baik bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Menurut pandangan kaum liberal, titik pusat dari kehidupan itu adalah manusia itu sendiri, sehingga negara harus menghormati kebebasan individu dan melindungi kebebasan dari setiap individu, warga negaranya. Perkembangan liberalisme di Eropa berawal dari Magna Carta yang ditetapkan oleh Raja John Inggris pada tahun 1215. Piagam ini menjadi peletak dasar awal kebebasan di Inggris karena di dalamnya menjamin hak-hak setiap individu dengan membatasi kekuasaan raja. Kemudian liberalisme semakin berkembang setelah terjadinya revolusi gemilang pada tahun 1688. Revolusi ini berhasil mengeluarkan Bill of Rights atau undang-undang rakyat yang di dalamnya menjamin hak bagi setiap individu dan adanya penghapusan terhadap kekuasaan raja. Nah, kemudian liberalisme di Inggris semakin berkembang ketika John Locke menulis sebuah buku yang berjudul Two Tiers of Government tahun 1960. Buku ini mengisahkan tugas-tugas pemerintah untuk menjamin hak-hak setiap individu, di mana hak-hak tersebut itu seperti hak hidup, hak berbicara, hak untuk memiliki sesuatu, dan hak untuk beragama. Nah, selain dari Inggris, sebenarnya masih banyak negara-negara lain yang berpengaruh terhadap perkembangan paham besar liberalisme. Maka dari itu, silahkan kalian cari negara-negara apa saja yang berpengaruh terhadap paham ini untuk memperkaya pengetahuan dan hasanah kalian. Pengaruh liberalisme terhadap pergerakan nasional Asia dan Afrika. Jadi liberalisme ini telah mengajarkan kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Begitupun dengan negara-negara Asia dan Afrika, di mana pada saat itu sebagian besar wilayahnya tengah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Dengan adanya keinginan untuk bebas dan merdeka dari penjajahan dan penderitaan, maka liberalisme ini telah mendorong beberapa tokoh nasionalis untuk menggerakkan nasionalisme di beberapa wilayah Asia dan Afrika. Liberalisme ini telah mengajarkan arti penting kebebasan bagi setiap individu, bahwa sejatinya setiap individu itu telah memiliki hak-haknya untuk dipenuhi, baik hak untuk merdeka dan hak untuk menata kehidupannya. Sehingga perkembangan ini sedikitnya mempengaruhi terjadinya pergerakan nasional di beberapa wilayah Asia dan Afrika.